Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, tindakan, maupun suka duka kami pada hari ini dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul, doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Wujud khusus, sudilah mempersatukan dengan semua saudara dan saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami, sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanannya Sang Putra. Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Lukas, bab 15, ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makin bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 90 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, lalu ia meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena orang berdosa yang bertobat, daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan di antaranya, menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baiklah, pada pembacaan hari ini yang diambil menurut Lukas, renungan hari ini, persahabatan Yesus dengan para pendosa itu sangat tulus. Ya, di situ kita belajar bahwa Yesus sendiri itu tulus kepada orang berdosa. Sebab merekalah Yesus hadir dalam diri mereka. Karena di satu sisi juga Yesus itu sungguh
tulus dan ingin hadir di situ. Dan dia juga mau mengangkat kembali mereka yang dari lumpur dosa. Seperti yang orang-orang berdosa, dia mengangkat. Dan pendosa yang bertobat itu patut disyukuri. Patut disyukuri sebagaimana ada pesta di dalam surga karena orang-orang berdosa yang bertobat. Ya, di situ ada pesta, suatu pesta orang-orang yang ingin bertobat. Di situ dia berkata, "Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat Allah yang karena satu orang yang berdosa dan yang bertobat." Nah, di sini aneh juga bila orang tidak senang kalau orang lain itu berubah, atau orang tidak senang kalau orang lain itu senang. Nah, di satu sisi juga kita harus menjadi penengah di situ. Kita tidak bisa tidak bisa menyenangi. Maksudnya kita harus senang bahwa kalau orang lain senang kita harus senang juga, dan tidak bisa beranggapan kalau orang lain itu berubah kita rasa kita bagaimana gitu jadinya. Jadi itu hanya terjadi pada yang tidak menaruh kasih kepada sesama. Jadi kita juga harus sebagai umat Kristen harus menabur kasih kepada sesama. Dan banyak di sini yang menyampaikan perumpamaan juga, siapakah di antaramu yang mempunyai seekor domba, lalu kehilangan seekor tidak meninggalkan 90 ekor pada gurun, dan pergi mencari sesat itu sampai menemukannya. Dan di sini dikasih tantangan juga, jika menemukannya, ia meletakkan di atas bahu dengan gembira dan bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Nah, di sini kita belajar juga bahwa selalu bersukacita dalam diri kita itu, maupun 1 atau 2 hari, itu selalu harus bersukacita dan bergembira. Walaupun ada tantangan mungkin yang bisa kita terjadi pada diri kita. Dan kita juga belajar dari Yesus sendiri menjadi yang tulus menerima orang-orang yang berdosa. Dan kita juga mungkin, dan bukan mungkin, emang kita ini manusia berdosa, dan kita juga tidak lepas dari atasan atau dari Yesus sendiri, dari ajaran-ajarannya. Kita juga harus tulus, harus menerima dalam diri kita sendiri. Nah, pengalaman kita. Nah, di sini kita ditantang bagaimana pengalaman kita setelah kita mungkin berbuat dosa dalam hidup kita sendiri. Ya, marilah kita merenungkan pada bacaan hari ini, bacaan yang cukup menarik yang menurut Injil Lukas tentang persahabatan dengan para pendosa itu tulus di situ. Marilah kita mohon Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.